Bukti kasih yang paling nyata berikut adalah Yesus sendiri sesudah makan bersama itu dia melakukan pekerjaan seorang hamba, yaitu mengambil kain, ikat pada pinggangnya, lalu ambil air, isi di waskom, lalu dia membasuh kaki para rasul. Dan dia katakan bahwa kalau kamu mengakui percaya bahwa aku adalah guru dan Tuhan, kamu juga buat seperti yang saya buat. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi memang harus dinyatakan melalui semangat pelayanan, perbuatan, semangat untuk berkorban. Jadi bukan kasihan-kasihan, tetapi kasihan-kasihan itu harus diwujud nyatakan melalui pemberian diri, melaksanakan tugas yang baik, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran, memberikan apa yang ada pada kita, harta, memberikan segalanya juga untuk orang lain. Orang lain. Ini sebagai bukti kasih kita kepada orang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Mungkin karena sakit, mungkin karena bencana, mungkin karena ada tantangan, ada masalah. Kepada pihak-pihak yang lemah itu menjadi prioritas untuk harus mengasihi. Jadi itu bukti Yesus mengasihi sampai sehabis-habisnya. Maka Yesus sebagaimana melayani, maka kita juga memang perlu harus saling melayani. Saling melayani dalam tugas dalam keluarga, dalam tugas di gereja, dalam tugas di pemerintahan, dalam tugas di tengah masyarakat, dalam tugas negara, tugas apa saja, ini kita harus melayani. Bukan untuk menguasai, bukan untuk menindas, apalagi membunuh. Ini sebagai seorang pengikut Kristus tidak bisa dibenarkan mengorbankan orang lain. Membunuh orang lain. Itu sangat-sangat dilarang. Jadi pada waktu Yesus, sesudah itu Yesus siap untuk disengsarakan. Jadi hari Jumat, perayaan hari Jumat itu kisah sengsara Tuhan Yesus sampai di kayu salib. Jadi Yesus itu diperlakukan seolah-olah dia itu orang yang bersalah. Sebenarnya orang yang diperlakukan seperti orang yang dapat hukuman berat, atau dapat hukuman mati. Diperlakukan seperti itu. Sebenarnya tidak ada kesalahan yang bisa dibuktikan pada Yesus. Tidak ada kesalahan yang dibuktikan pada Yesus. Dalam hukum Yesus tidak ada salah sebenarnya. Sampai Pilatus itu dia cuci tangan. Karena tidak didapati kesalahan. Tidak dapat kesalahan orang ini tidak dapat punya kesalahan. Saya tidak dapat kesalahan. Karena itu saya cuci tangan supaya saya tidak dilibatkan kalau ada apa-apa. Silakan kamu urus. Lalu mereka ada yang berteriak, salibkan dia. Artinya emosi massa yang begitu tidak terkontrol, sehingga Yesus itu disalibkan dengan tidak terbukti kesalahannya. Tetapi pada Yesus itu ia tidak membela diri. Ia tidak menyuruh supaya murid-murid, ayo kamu siap lawan. Sebenarnya bisa Yesus lakukan itu. Bisa Yesus lakukan sebenarnya. Dia tinggal komando mereka murid-muridnya supaya kita balas. Atau sebenarnya dia juga bisa minta kepada Tuhan Allah, Bapaknya. Tuhan, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Kalau asal jangan bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Sebenarnya di situ dia minta supaya kalau ini piala ini, penderitaan ini, salib ini biar berlalu. Tapi bukan kehendakku. Tapi salib ini kan tidak berlalu. Dari situ memang Yesus menjalaninya, kalau demikian, dia terus menjalaninya dengan diam, tenang.
Apa artinya sebenarnya itu? Apa arti sebenarnya? Sebenarnya itu mengungkapkan bahwa pertama adalah Yesus mau taat, Iya. taat pada kehendak Bapaknya Hmm. untuk menjalankan misi Iya. misi penyelamatan, misi penebusan manusia ini. Manusia dari dosa. Karena itu dia taat kepada manusia, kepada Allah Bapa. Dan sesungguhnya juga dia sebenarnya menggenapkan nubuat Yesaya tentang hamba Yahweh. Betul. Sudah sekian ribu-ribu tahun lalu itu kan Yesaya kan bernubuat. Ada hamba Yahweh yang akan dibunuh, akan menderita, menanggung banyak penderitaan. Betul. Tetapi dia jalani saja dengan tenang-tenang. Ya. Tapi sekali lagi itu adalah untuk penyelamatan, penebusan manusia. Dan juga itu untuk mengantarkan manusia-manusia, bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan ini, kegelapan dosa, menuju pada terang bangsa-bangsa. Jadi Nabi Yesaya itu sudah sekian tahun lamanya itu dia sudah nubuatkan. Dan itu nubuat itu terjadi pada nubuat itu digenapi pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan dengan rela sedia menanggung semua itu untuk menghapuskan dosa manusia, untuk menebus, untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi ia menjalani semua itu karena dia taat kepada kehendak Bapa. Satu, yang kedua adalah ia juga mau solider dengan umat manusia, menanggung semua dosa manusia. Maka dia disalibkan, sehingga dengan bilur-bilurnya, dengan darah Tuhan Yesus, dengan semua pengorbanannya, itu dia melunaskan dosa-dosa kita. Maka Yesus itu, ya sekalipun dia sebagai manusia dikuburkan, tetapi ini sebagai putra Allah, justru dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan oleh Allah Bapanya. Sesudah 3 hari. Dan ini juga menggenapi nas kitab suci. Yang mengatakan bahwa dia sendiri juga pada waktu hidup, dia katakan kepada murid-muridnya bahwa aku akan diserahkan kepada kaum tua-tua, mereka akan sengsarakan, mereka akan menghukum mati, tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan, akan bangkit. Jadi firman itu sudah ada dan sudah diketahui sebelumnya, dan kebangkitan itu terjadi lalu tinggal menggenapi. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Karena Yesus dibangkitkan oleh Allah menjadi hidup kembali, maka dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu sekaligus mengalahkan, menghancurkan maut, menghancurkan kuasa dosa. Karena Yesus menang. Itu adalah ajaran iman yang sangat mendasar. Jadi pasca puncak iman dari pasca ini adalah Yesus yang mati itu kemudian dibangkitkan oleh Allah. Sehingga di situ terjadi bahwa dengan kemenangan, dengan kebangkitan Yesus itu, Yesus menang, mengalahkan maut. Kebangkitan itu adalah menjadi satu ajaran yang sangat penting bagi kita orang Kristiani. Munculnya agama Kristiani, munculnya iman Kristiani, adanya iman Kristiani, itu karena Yesus dibangkitkan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak pernah ada agama Kristiani. Sia-sia. Dan Yesus dibangkitkan baru orang percaya.